bahwa era sekarang adalah era digital yang mau tidak mau kita harus bertransformasi. Kenapa demikian? Yeay, hehehe. Tua keladi, semakin tua semakin jadi. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja tetap sehat, taat, patuh, sungguh-sungguh, kolaborasi, dan cuan. Ketemu kembali dengan Hartono TV. Dan saya sekarang ini sedang berada di puncak pas, ya, dingin, bersama 8 sekolah SMK dari Ristek Jaya, Mercusuar, Perbankan Nasional, Pelayaran Dewa Ruci, Perhotelan Kita Wisata Jakarta, dan juga dari SMK Ristek Karawang, Perbankan Indonesia, dan dari mana lagi? Dari Jawa Tengah, yakni dari SMK Ristek Rowokele Kebumen. Kita sedang membahas tentang transformasi pendidikan di SMK para juara di era digital. Jadi sekarang ini sedang merumuskan program, membuatnya, lalu kemudian kita akan spot untuk kita jalankan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa era sekarang adalah era digital yang mau tidak mau kita harus bertransformasi. Kenapa demikian? Karena era yang kemarin itu berbeda dengan era yang sekarang. Kita mengalami shock digitalisasi yang sudah berjalan sekitar 2 tahunan di bidang pendidikan. Maka kita harus beradaptasi secepatnya, membuat programnya agar apa? Sekolah kita menjadi sekolah yang tetap eksis, sekolah yang di sini begitu akrab dengan digital, dan menyiapkan anak didiknya mereka biar piawai, agar anak didiknya mereka bisa menguasai teknologi, sehingga demikian tidak tertinggal oleh apa? Oleh teknologi itu sendiri. Nah, kita akan mengulik dengan 8 kepala sekolahnya. Jadi saya akan bicara dengan kepala-kepala sekolahnya, apa sih programnya di sekolah mereka masing-masing, di sekolah SMK para juara tentunya, untuk beradaptasi, untuk melakukan transformasi di era digitalisasi. Ayo kita saksikan bincang-bincang Bapak dengan para kepala sekolah SMK para juara di Yayasan Korp Intelektual Pemuda Indonesia dan Gema Cendekiawan Indonesia. Salam transformasi, salam teknologi dalam salam perubahan. Yes. Teman-teman, sekarang ngobrol sama kepala sekolah dari Jawa. Jauh. Jawanya mana? Jawa Tengah. Nah, kita langsung saja lah. Bapak, saya kenalkan
kepada netizen teman-teman semuanya, kepala sekolah dari mana dan di mana apa namanya alamatnya, siapa dia ini. Iya. Tos dulu ya. Nah, kita salam dulu. Kalau salam adalah Ristek Robokle, we are better, beda dan bermutu. Oke, ayo kita Ristek Robokle, we are better, beda dan bermutu. Siap. beda dan bermutu, bos. Itu tagline dari untuk Ristek Rawagele. Siap. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, asik banget nih. Oke. Kita mau ngobrol. Siap. Jauh juga ya. Alhamdulillah. Dari Di- Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Nah, bisa nggak ngobrol nyapa dengan bahasa Jawa? Oh, bisa. Coba gimana? Kepriye kabare, Bro? Jawa. Orang apa orang kepenak? Nah, iya, daerah sana adalah daerah-daerah yang orang bilang tuh ngapak, tapi kan seperti tadi orang ngapak orang kepenak. Nah, jadi di Kebumen ya. Siapa? Nggih. Nah, di Kebumen, kecamatannya Rawagele, Rawagele, siap. ya. Jadi daerah selatan ya. Nggih. Nah. Jadi memang kita lagi ada acara bareng-bareng sama 8 sekolah dengan rapat pimpinan yang diantaranya adalah dari SMK Ristek Rawagele. Ya. Sedikit coba sampaikan ke teman-teman para netizen, para anak-anak didik juga, para orang tua segala macamnya. Bagaimana untuk SMK Ristek Rawagele, mungkin sedikit awalnya di tahun berapa sih? Oh ya. SMK Ristek Rawagele itu berdiri 2013 hingga sudah 9 tahun. Nah, besok 10 tahun 2003. Jadi hampir kayak jabatan presiden ya, 5 tahun, 10 tahun. Dua periode. Oke, 2 periode. Nggih, siapa? Oke, terus. Iya, terdiri dari 2 jurusan. Oke, yang iya. menarik adalah TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Lalu yang kedua adalah TPBO, Teknik Bodi Otomotif, Pak. Nah. Itu hanya 2 di Kabupaten Kebumen. Iya. Ristek, awalnya Ristek, yang satu sekolah sebelah. Oke. Nah, kita leading di Nah. TPBO. Oke, Bapak juga dari sana karena memang itu tempat kelahiran saya dari sana. Orang-orang di sana itu tahu bahwa saya adalah praktisi pendidikan. Jadi dari orang tua, saudara-saudaranya segala macamnya menginginkan bahwa adalah sekolah yang didirikan selain di Jakarta Kerawang juga di tempat kelahiran. Nah, maka saya dirikan tempat kelahiran dengan pesan mereka juga, konsepnya bagaimana membuat sekolah yang bahasanya nih berbintang 5 tapi biayanya Kaki 5. biayanya kaki 5. Jadi karena kita juga mengetahui masyarakat di sana dan kita juga banyak saudara, banyak teman segala macamnya, sehingga bahwa kita bisa memberikan yang terbaik berupa ilmu pelayanan itu bagi kita juga menjadi sesuatu yang sangat memuaskan. Karena itu karena kita dipercaya. Oke, terus apa yang kemudian ada hal yang tadi berbeda ya? Berbeda. Oke. Berbeda dan bermutu ya. Siap. Nah, oke. Dan juga ada istilahnya tadi Ristek Rawagele bangun desa. Nggih, sekolah SMK bangun desa, Bapak. Sekolah SMK Bangun desa. Menarik juga nih, sekolah SMK bangun desa. Bangun desa. Ini sampai saya ulang-ulang karena nih baru saya dengar juga ini. Ada sekolah yang kemudian di daerah, di desa tapi mau membangun desanya. Nah, seperti apa coba? Sehingga konsepnya itu karena kita posisinya memang di desa. Oke, di desa, sehingga apalagi dengan namanya Ristek, riset dan teknologi. Harapannya kita itu menjadi pelopor. Oke. Nah, pelopor untuk perubahan di desa itu loh. Nah, supaya apa? Jangan anak-anak setelah lulus kok pergi ke Jakarta kemana. Nanti di desa ya potensial luar biasa itu kosong, Bapak. Sehingga potensi-potensi yang ada di desa itu dengan adanya perubahan
dari pelopor perubahan di SMK Ristek Rawakele, anak-anak terbangkit untuk bisa membangun desanya, artinya menjadi suatu potensi yang sangat luar biasa. Itu harapannya seperti itu. Jadi memang bahwa konsep Ristek membangun desa itu sangat menarik, sangat istimewa. Ini banyak juga hal yang sangat edukasi, karena biar mindset anak-anak tidak harus kemudian setelah tamat harus ke kota-kota besar, sehingga kemudian situasi di kampungnya sendiri kehilangan para mungkin para tamatan-tamatan SMK yang sebenarnya mereka bisa menjadi pelopor. Dan kemudian juga dengan kata lainnya ini untuk mencegah orang harus ke kota. Padahal kalau di kampung juga bisa hidup ya. Bisa hidup, Bapak. Saya mau tanya, di kampung banyak orang kaya nggak? Banyak, Bapak. Banyak orang kaya. Jadi kalau di kampung aja banyak orang kaya, kenapa harus ke kota? Ke kota. Di kampung aja gitu. Dan itu bisa. Banyak orang sukses nggak? Banyak. Banyak orang sukses juga. Di sana banyak para pebisnis nggak? Pebisnis banyak. Banyak juga. Jadi sebenarnya hidup di desa itu cukup ya. Cukup. Kalau punya kemampuannya ya. Dan itulah yang kemudian disiapkan oleh SMK Ristek Rawakele. Karena Ristek Rawakele ini punya ide yang sangat unik ya, membangun desa di daerahnya. Ini SMK Ristek Rawakele. Terus apa yang kemudian hal yang menarik, yang membedakan juga di Ristek Rawakele? Ya, programnya. Kalau programnya kita ada, kalau di liburan itu ada namanya sebulan cari duit, Bapak. Program cari duit. Cari duit. 1 bulan, baru 1 bulan ya, kita akan dorong lagi, nanti bisa lebih lama lagi. Karena memang ini mereka untuk melatih anak untuk bagaimana bisa mencari uang dalam mereka punya profesi. Tapi saya dengar lagi bahwa SMK Ristek Rawakele juga dari kelas 10 sudah menggunakan program yang unik juga. Oh, itu PKLBO, Pak. PKLBO itu apa itu? Program kerja bantu orang tua. Bantu orang tua. Itu kan susah sekarang itu, bantu orang tua kalau tidak ada dibiasakan pembiasaan. Sehingga perlu ada namanya pembiasaan untuk bisa membantu orang. Yang tujuannya untuk bisa menghargai ya profesi orang tua. Padahal kita tahu orang tua banyak yang susah. Nah, kalau kemudian anaknya menghargai, sepertinya mereka itu menjadi hiburan tersendiri. Ada yang jadi tukang misalnya mulung. Jadi profesi orang tua ada yang jadi pemulung, ada yang petani, ada yang daerah kelapa, jadi produksi kelapa. Jadi yang banyak anak-anak yang seusia mereka tidak mau ke sawah. Kalau anak kita memang kita akan program dan mereka tidak malu untuk kemudian ke sawah membantu orang tua. Betul, Bapak. Jadi kalau orang tuanya yang petani, mereka untuk bisa membantu orang tuanya langsung ke sawah ke sawah. Mereka yang orang tuanya pedagang, berarti mereka membantu orang tuanya di pasar ataupun di toko segala macamnya. Jadi ini adanya PKLBO, program kerja bantu orang tua. Ini kelas 10-nya. Yang tadi yang awal adalah tentang cari uang ya. Cari uang untuk kelas 12. Untuk kelas 12. Dan apa yang itu kan hal yang menarik bisa disampaikan kembali ke teman-teman? Ya, Ristek Rawakele mempunyai namanya SDM. Bapak Ibu guru yang SDM yang luar biasa. Kalau itu tidak dimanfaati oleh lingkungan sekitar, desa atau masyarakat di sekitar, itu kan sayang. SDM tidak dimanfaatkan, lalu alat-alat yang di Ristek itu tidak dimanfaatkan. Nah, itu sebagai sumber untuk pembelajaran sekitar, sehingga tidak perlu ke PLK dan sebagainya. Di Ristek dimanfaatkan sebagai lembaga untuk menata keterampilan masyarakat sekitar desa. Itu bisa, Bapak. Seperti itu. Jadi strategi sekali nih. Jadi silakan membangun kota, bangunlah kotanya. Kalau kita bangunlah desa, bangunlah desanya. Sehingga
desanya nanti maju, kotanya pun maju. Siap. Ya. Oke, terakhir mungkin ada statement yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya tentang SMK Ristek Rawakele. Siap. Alhamdulillah, jangan ragu. Walaupun sekolah desa, tapi kita adalah punya sesuatu yang luar biasa. Sehingga sekolah bangun desa itu harapannya menjadi rencana yang bisa di masyarakat ketahui dan bisa menjadi ikon bagi sekolah-sekolah sekitar. Sekian. Jadi inspirasi. Ya. Membantu pemerintah juga, membantu orang tua juga, nggak bisa sama anak. Enggak. Nah itu juga saya dengar tuh bahwa masyarakat sekitar mereka sudah menilai bahwa Ristek Rawakele itu terkenal ikonnya dalam disiplin ya. Bapak. Jadi kalau orang tua ingin anaknya disiplin ya tentunya sekolahkan sekolah yang disiplin gitu ya. Jadi jangan asal sekolah barangkali ya. Jadi cari sekolah yang disiplin sehingga ini menjadi nilai, menjadi values bagi kita orang tua agar anaknya terbiasa yang kemudian kedepannya bisa lebih beradaptasi dan produktif. Siap. Oke, barangkali gitu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Haji. Pak Haji ya. Siap, Pak. Oke, demikian ngobrol-ngobrolnya dengan Kepala Sekolah Ristek Rawakele. Beda dan bermutu. Ya. Kepala Sekolah SMK Ristek Karawang. Karawang Kota Perjuangan. Top. Karawang Kota Perjuangan. Sedikit tentang historical tentang Ristek Karawang itu bukan sekolah baru tentunya ya. Tuh, bukan. Bukan sekolah baru, bukan baru saja, tapi kita sudah dari tahun berapa? 1999. 1999. Artinya jam terbang sudah cukup banyak, kemudian sudah banyak memberikan warna bagi dunia pendidikan khususnya di Karawang. Karena ya udah lama itu, dan ini juga menunjukkan tentang ketahanan ya, daya tahan ya, dan udah banyak tentunya dengan asam garangnya pengalamannya. Nah, sehingga sampai sekarang terus bisa maju melangkah ke depan. Jadi kalau cari dokternya pengalaman. Nah ini diantaranya SMK Ristek Karawang juga berpengalaman. Oke, sedikit tentang historical kembali selain menyangkut masalah kapan didirikan, apa yang mau disampaikan kepada netizen biar kemudian banyak yang tahu dari teman-teman semuanya. Ya, salam untuk netizen dan juga mungkin sivitas SMK Ristek Karawang. Jadi kita berdiri dari tahun 1999. Oke. Misi kita jelas bahwa kita ingin membangun masyarakat, kemudian menghidupkan juga masyarakat, kemudian juga memberikan penguatan bagi masyarakat untuk bisa menjawab berbagai macam hal terkait dengan perkembangan yang terjadi di Karawang, khususnya dunia industri yang terus berkembang. Artinya bahwa Ristek Karawang hadir untuk memberikan jawaban tuh ya. Betul. Oke. Jadi tepat sekali misi kita memang dipersiapkan untuk itu. Dan sekarang sudah sekian puluh tahun keberadaan kami di sana, dan alhamdulillah banyak sekali kontribusi kita yang sudah kita persembahkan lah untuk masyarakat Karawang. Ya, dengar-dengar sekolahnya begitu keren. Ya. Konsep yang kita terapkan memang agar pendidikan itu bisa dilangsungkan dengan memenuhi semua unsur yang dibutuhkan ya. Jadi masyarakat itu
benar-benar mendapatkan, kalau orang belanja tuh one stop shopping gitu. Jadi begitu kita belanja, semua sudah tersedia. Itu konsepnya begitu. Makanya kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Artinya bahwa tadi kembali untuk infrastrukturnya begitu keren, begitu megah, bagus itu, juga untuk memberikan kebanggaan kepada para siswanya dan juga orang tuanya. Mereka datang ke Ristek Kerawang itu, ini loh Ristek Kerawang. Ya. Selain juga tentunya untuk melengkapi berbagai macam hal katanya dengan SMK, apakah itu bengkel-bengkelnya, ataukah itu juga ruang belajarnya, atau itu juga untuk laboratoriumnya. Oke, top. Nah, tos lagi ya, kita selamat lagi. Yes. Oke, kemudian kita masuk di hal yang sangat menarik yang sekarang ini kita mendapatkan tantangan di situasi era digital ini, ya. Apa yang dilakukan oleh Ristek Kerawang? Ya, generasi kita sekarang ini memang generasi digital. Oke. Jadi kita juga harus menyesuaikan, kita juga harus menyiapkan, kita juga harus memfasilitasi agar generasi-generasi kita ini bisa belajar sesuai dengan zamannya. Itu. Jadi mereka kita dorong untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Artinya pesannya didiklah sesuai dengan zamannya. Betul. Ya. Didiklah sesuai dengan zamannya, bos. Ya, nah, sekarang ini sebagaimana tadi. Terus gimana lagi? Kemudian kita juga mengemas agar pendidikan yang kita selenggarakan itu memang menyenangkan. Jadi belajar itu tidak seperti era old. Ya, orang zaman dulu. Kita ketemu sama guru itu takut. Ya. Menghadapi suatu mata pelajaran juga takut. Nah, jadi sekarang, merdeka belajar. Oh, sekarang ini ya. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Jadi sangat asik. Dalam bentuknya gimana itu? Ya, kita tidak membatasi anak untuk berkreasi, kemudian mengekspresikan juga kita perhatikan itu. Misalnya kegiatan anak suka kegiatan yang sebelumnya memang tidak tersedia di sekolah, tapi mereka itu suka, ya kita buat itu kegiatan seperti itu. Artinya bahwa sekolah sangat memperhatikan tentang potensi di anak didik. Nah, karena kita berkeringan bahwa bagaimana potensi anak itu bisa berkembang dan kemudian bisa berprestasi. Karena apa? Teman-teman juga tahu prestasi itu karena apa? Karena potensi, dan itu yang dikembangkan menjadi nantinya adalah sekolah para juara. Terus apa yang kemudian mau disampaikan kembali? Yang menarik. Ini salah satu mungkin tantangan ya bagi mungkin lembaga pendidikan dimanapun, bahwa SMK Ristek itu menyiapkan manajemen untuk outputnya. Jadi lulusan itu tidak kita biarkan saja. Tapi ini sebentar. Ini teman-teman. Jadi sekolah kita tidak membiarkan anak asal lulus, begitu ya? Anak asal tamat. Tapi benar-benar kita membuat suatu konsepnya, lalu planningnya, lalu actionnya, lalu kemudian hasil nyatanya seperti apa. Nah, jadi inilah yang diantaranya Ristek Kerawang untuk memberikan jawaban juga kepada orang tuanya. Setelah lulus mau kemana anak saya? Atau anak sendiri mau tanya, Pak Guru, saya setelah lulus dari SMK Ristek mau kemana? Ini jawabannya. Jadi tentang tamatannya, lulusannya. Betul. Gimana itu? Ya. Jadi kita mengembangkan sebuah program untuk bisa membantu atau mengarahkan atau membimbing para lulusan itu sampai pada mereka
terutama bisa bekerja. Oke. Jadi kita mendirikan sebuah lembaga khusus yang memang ini terpisah dari sekolah. Karena kita betul-betul ingin total. Ya. Sehingga kapasitas yang nanti diberikan lembaga ini ya, kita sebut dengan konsultan ya, konsultan penempatan tenaga kerja itu, supaya bisa lebih leluasa dan bisa bekerja secara maksimal. Jadi anak-anak itu kita latih. ya kita berikan bimbingan. Oke. Jadi tidak kita lepas. Setelah itu mereka baru kita dorong masuk ke dunia kerja. Oke. Jadi mereka melakukan bentuk pelatihan, punya seperti tadi konsultan sendiri, dan kemudian anak tersebut dilatih untuk membangun juga karakter kerjanya. Yang kedua juga untuk skillnya yang kemudian disiapkan sedemikian rupa agar kemudian mereka bisa diterima, bisa beradaptasi di tempat kerja yang mereka akan dapatkan. Oke, terus apalagi ada yang mau disampaikan? Nah, ini yang menarik. Ya, oke. Ini kan ketenaga kerjaan kita ini kan kompleks ya. Nah, kita masuk ke sana juga nggak mudah. Ya. Tapi ini yang menarik, ini menjadi tantangan bagi kita yang kita lebih artinya komitmen kita tingkatkan, seperti quotes-nya Einstein ya, bahwa kapal itu lebih aman ketika berada di pinggir pantai. Masalahnya bukan untuk itu diciptakan kapal. Ya. Jadi itu. Jadi kita masuk ke bidang yang berbeda tapi masih satu rangkaian. Tidak mudah tapi bisa kita kerjakan gitu. Dan itu menjadi ya value juga bagi lembaga pendidikan kita, bagi SMK Ristek dan juga masyarakat. Jadi nanti anak terus mendapatkan bimbingan pada saat dia berada di sekolah dan juga pasca dia lulus. Gitu. Barangkali juga sebagai akhir, kalau sebagai akhir ya, sebagai akhir apa yang menjadi statement dari untuk Ristek Kerawang? Percayalah pada proses. Percaya pada proses. Pada proses. Bahwa proses ini tidak boleh terhenti karena satu hal. Jadi proses itu harus terus dilanjutkan sampai pada tujuan yang memang kita kehendaki. Sama juga di SMK Ristek, anak tidak boleh berhenti ketika dia lulus, atau anak kemudian menyerah ketika dia ada masalah. Tapi kita dorong, kita bimbing, dan kita juga bantu supaya anak itu betul-betul mendapatkan jalan sampai pada tujuan yang memang dikehendaki dari awal dia sekolah di SMK Ristek. Baik kalau gitu. Jadi pada kesempatan ini saya juga ucapkan selamat terus untuk berjuang SMK Ristek Kerawang. Semoga saja apa yang menjadi visi misinya, apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi keinginan daripada orang tua, keinginan daripada anak didik, keinginan dari dunia usaha, dunia industri, kita bisa penuhi. Karena apa? Jam terbang kita sudah banyak, bos, dan alhamdulillah sudah teruji, sekolahnya keren, top. Oke, makasih. Sama-sama. Yes. Salam. Tes. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Sehat selalu dan apa? Semakin berpikir ke depan lebih sukses. Inilah leader. Natural leader adalah harus berpikir ke depan untuk bisa sukses. Bukan untuk dirinya saja, tapi yang lebih daripada itu adalah untuk murid-muridnya. Karena beliau adalah kepala SMK
Ristek Jaya. Yang kita tahu ya, Siap. Ristek Jaya itu dari tahun berapa? Ristek Jaya berdiri tahun 1991. 1991. Dari 31 tahun yang lalu. 31 tahun yang Siap. lalu, bila mana kita sekarang ini di tahun 2022. Jadi udah banyak lah jam terbangnya, asam garamnya, dan itu juga menunjukkan bahwa kita punya daya tahan ya, terhadap ujian, terhadap badai yang enak, yang manis. Nah, tapi itulah pengalaman-pengalaman yang menjadi yang mahal dan membuat kita lebih kuat. Dan itu juga sangat bermanfaat untuk sekolah kita ya, tentunya untuk anak-anak kita. Oke, ini kepala sekolahnya Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Nah, kita tahu Pak Sugeng, kita akan ngobrol-ngobrol bab pendidikan ya, untuk khususnya sekarang ini adalah Ristek Jaya terlebih dahulu. Untuk transformasi pendidikan kita di masa yang akan datang ya, tentunya kita telah juga menyiapkan berbagai macam hal yang strategik biar kita menjadi sekolah yang lebih dulu melangkah, yang bisa membaca ke depan, dan sekolah kita adalah sekolah ke depan. Nah, bagaimana untuk menyiapkan sekolah kita, anak-anak kita ke depan ini, Ristek Jaya? Oke. Semua sekarang masyarakat dan lingkungan pendidikan sudah cukup mengenal dan mungkin cukup tahu berkaitan dengan program-program era ke depan, program pemerintah ataupun tuntutan teknologi, bahwa era industrialisasi 4.0 itu menjadi tujuan yang harus kita lewati semua di dunia pendidikan. Di antaranya adalah bahwa setiap peserta didik harus mulai mengenal betul dengan digitalisasi. Nah, maka digitalisasi adalah salah satu program yang harus kita perkuat di SMK Ristek Jaya. Apalagi sekarang ini ya, sistem belajarnya yang online itu yang sudah hampir 2 tahun ya. Ya, 2 tahun hampir 2 tahun itu mutlak bahwa anak memang harus familiar sekali terhadap era digital ini, terhadap teknologi-teknologi yang kemudian harus mereka pakai, dan kemudian mereka bisa mengikuti dan mereka kemudian bisa kedepannya lebih oke. Nah, terus apa yang kemudian yang mau disampaikan kembali ini, persiapan hebatnya Ristek gimana? Oke. Ristek ke depan akan mengelola pola pendidikan baru, pembelajaran baru, yaitu teaching factory. Nah, ini menarik ini menarik ya. Teaching factory. Ya, saya tetap mengembangkan dari kelas industri. Akan saya kembangkan lebih maju lagi, lebih pesat lagi, yaitu dengan mengembangkan pembelajaran teaching factory. Ya, dengan mengembangkan jasa, karena teaching factory itu kan orientasinya adalah berorientasi kepada produk dan jasa. Nah, saya SMK Ristek Jaya memutuskan untuk mengambil jasa, melihat bahwa tingkat kesulitan anak-anak tamatan kita sekarang, tingkat kesulitan mencari pekerjaan, maka saya berorientasi kepada jasa, bidang jasa, supaya anak-anak semakin mandiri. Ya, terkhusus kepada jurusan program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor lagi, yang beberapa minggu yang lalu kita obrolkan. Ini semakin menarik, Pak. Jadi SMK Ristek Jaya akan membuat pembelajaran teaching factory dalam bentuk jasa, secara normal, manual, dan secara digital. Secara normal tentunya kami akan membuka bengkel. Ya, itulah menjadi jasa anak-anak kami SMK Ristek Jaya, terkhusus kelas 12, adalah bagaimana dia bisa belajar, bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa melayani, dan dia bagaimana mengerti
berhadapan dengan masyarakat langsung, melaksanakan servis dan pengelolaan bengkel, manajemen bengkel di bengkel yang akan kita buat di luar sekolah. Nah, inilah anak-anak kita akan lebih mandiri. Oke. Gitu. Jadi itu seperti laboratorium awal sebelum mereka lulus, sebelum mereka bekerja ya. Siap. Jadi mematangkan diri mereka belajar dengan suasana di apa namanya di bengkel dengan Siap. suasana kerja. Nah, Iya. karena memang ini nggak mudah. Kalau anak nggak dikenalkan, apalagi kalau lebih daripada itu kalau kemudian nggak dilatih Siap. untuk kemudian mereka bisa beradaptasi untuk mereka bisa bekerja, sehingga seringkali banyak juga yang pekerja-pekerja baru nggak tahan, Iya, nggak iya. tahan terhadap apa, terhadap suasana bengkel, Iya, atau betul, kemudian betul. mereka pekerja-pekerja yang kemudian nggak bisa beradaptasi, lalu kemudian mereka apa, akhirnya kemudian malas, lalu kemudian, nah, oke, jadi kita memang siapkan, Ristek siapkan anak-anak kedepannya dengan sistem belajar yang nyata kayak gitu, menjadi simulasinya ya, Betul, Pak. biar mereka kemudian lebih apa namanya bisa beradaptasi. Siap. Oke, terus gimana lagi? Yang kedua adalah dengan sistem digital, yaitu kita akan membuat satu aplikasi di mana masyarakat bisa men-chat kepada kita, minta bantuan bahwa apabila mungkin motornya rusak di rumah, kita bersama tim akan datang ke rumah para konsumen untuk bisa memberikan pelayanan dan servis yang terbaik kepada masyarakat. Di era saat seperti ini ya tidak perlu keluar rumah, kami akan nyamperin. Iya. Lah ini memang langsung dibimbing oleh bengkel Yamaha langsung. Nah, itu smart. Nah, jadi sekarang ini di era digital, jadi yang tadinya kita tahu ya bahwa kalau kita mau belanja sesuatu ke pasar, maka kita harus datang ke pasar. Siap. Kalau sekarang ini barang belanjanya malah datang ke rumah. Siap. Kalau kita mau ke mall gitu, Siap. nah sekarang ini juga udah gak repot-repot, karena barang yang ada mall itu akan datang ke kita. Siap. Sehingga kita mengetahui paket-paket ya, paket-paket tiap hari itu bisa datang ke rumah, bisa diantar ke rumah, dan Ristek melakukan hal yang serupa, artinya kita memberikan jasa untuk kita kemudian Pelayanan ke rumah. pelayanan ke sana. Siap. Dengan sistem digital, mereka tinggal kontak misalnya saja nanti Ya. di nomor yang bisa dihubungi, lalu Siap. kemudian kita datang ke sana. Siap. Itulah top. Tos, Siap, Pak. selamat ya. Siap. Oke Pak Sugeng, terima kasih kita Sama-sama, bincang-bincangnya Pak. dalam waktu yang singkat ini. Siap. Kalau ingin lebih luas lagi kita bisa masuk ke webnya ya. Siap. Nah, jadi saya ucapkan selamat ke Ristek Jaya. Siap. Ya, sampaikan ke anak didiknya. Ya. Siap. Selamat berjuang, selamat mengelola, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan daripada orang tuanya, menjadi harapan daripada industrinya. Silakan melakukan hal lebih keras lagi. Siap. Ke arah apa? Ke arah depan. Jadi sekolah Ristek adalah sekolah yang sekolah yang bisa membaca suasana ke depan, apa yang mestinya sekarang ini kita lakukan. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Sampai ketemu lagi, dan Ristek tetap selalu berinovasi Oke. di bawah bimbingan Yamaha. Ya. Saya tetap semangat untuk membesarkan Ristek dan untuk siap melayani masyarakat semuanya. Oke Pak. Siap Tos. ya. Dan Siap. Via Peter ya. We are better. Ya. Ristek Jaya, we are better. Yeah. Oke, makasih Siap. Pak Sugeng. Saya akan ngobrol lagi Siap, sama kepala sekolah Oke. dari yang lainnya. Siap. Semangat teman. Saat ini gilirannya dengan kepala sekolah SMK Mercusuar Jakarta. Nah, orangnya sudah ada di samping saya.
langsung saja ya saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos semangat dulu. Yes. Sapa dulu sana itu. Pagi atau apa? Mercusuar, we are the champion. Wah, jadi ada apa namanya tagline juga di Mercusuar, semangatnya bahwa kalau kita bilang Mercusuar maka we are the champion. Oke. Kami adalah pemenang. Ya, saya akan coba ya. Mercusuar, We are the champion. oke. Champion karena bang sekolah kita drive untuk menjadi sekolah para juara. Ya. Dan konsepnya itu sederhana, jadi nggak mumet, nggak pusing segala macamnya. Nah, menyangkut masalah sekolah para juara nanti pada next kita akan bicara tentang sekolah para juara di 8 SMK. Kita langsung saja sekarang ini ngulik di SMK Mercusuar ya dengan kepala sekolahnya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Jadi sehat, fit, alhamdulillah. Insyaallah. Sekarang ini seperti apa sih Mercusuar saat ini? Setelah kita juga sekarang lagi berdiskusi rapat pimpinan untuk transformasi pendidikan SMK para juara di era digital. Seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mercusuar di tengah pandemi yang mendera Indonesia kurang lebih sudah 2 tahun, tapi alhamdulillah bahwa kami Sivitas Akademika Mercusuar itu senantiasa berinovasi terus untuk bagaimana Mercusuar ini tetap eksis. Oke. Yang salah satunya adalah bagaimana kami menghadirkan custom motor yang ini sudah bertaraf nasional. Oke, sebentar. Nih, jadi langsung menukik, menukik pada satu hal yang menarik yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya, menyangkut masalah motor, membuat custom motor, yang mana Mercusuar udah tentunya bekerja sama ya, artinya digarap secara profesional ya. Oleh profesional. Iya, jadi Insan bukan Motor Bekasi. Insan Motor Bekasi, jadi bukan ecek-ecek ini. Jadi bukan ecek-ecek, bukan hal yang biasa, tapi kita memang membuat planning, membuat program untuk membangun spesialisasi skill, membekali anak-anak dengan skill. Di antaranya adalah kita bekerja sama dengan para profesional, praktisi profesional di luar. Di antaranya dari mana tadi? Insan Motor. Insan Motor, yang hasilnya adalah Hasilnya adalah bahwa kami dipercaya satu-satunya SMK di Indonesia, bukan di Jakarta, yang dipercaya untuk mengikuti pameran internasional motor di Jakarta. Oh ya, tahun 20 kemarin, 21 ya? 2001. Oh ya, 2021, jadi baru kemarin ada pameran motor di Jakarta, Kemayoran tepatnya ya. Dan kita diundang karena kita punya prestasi hasil daripada spesialisasi skill di Mercusuar, yakni custom motor, lalu kemudian dibawa ke sana. Ya. Dan responnya kayaknya bagus sekali. Bagus. Termasuk YouTuber Ateng Katro itu subscribe-nya sampai 250.000 untuk bulan pertama saja. Ini luar biasa. Dan bahkan sampai Eropa. Bagaimana mereka begitu tertariknya tentang custom motor yang diciptakan oleh anak-anak SMK Mercusuar. Jadi banyak juga pengunjung yang nggak menyangka ya, yang tadinya mungkin bahwa yang namanya ekskul ataupun spesialisasi skill itu underestimate untuk sekolah-sekolah kejuruan. Tapi ini di antara sekolah-sekolah kejuruan yang kemudian bisa menghasilkan situasi yang langka, yang sangat prestis. Jadi hasilnya untuk motor custom itu sendiri. Dan bahkan dari respon pengunjung segala macamnya didatangi oleh Pak Menteri atau gimana itu? Iya, betul. Ceritanya? Pak Menteri sempat mampir, artinya Menteri siapa itu? Menteri Sandiaga Uno ya, Pak Sandiaga Uno
itu Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Pariwisata. Alhamdulillah beliau artinya apresiasi sekali tentang bagaimana anak SMK sesungguhnya memiliki kemampuan yang luar biasa ketika kita mampu mengolahnya. Jadi gitu. Oke. Jadi Pak Menteri sempat ngunjungin, ada dokumennya segala macamnya. Oke. Dari spesialisasi yang kemudian diangkat sebagai bekal ke para siswa-siswa SMK Mercusuar, tentunya juga ada program lain yang mendorong nantinya menjadi tamatan produktif. Apa yang disiapkan untuk ke sana? Ya. Kami bekerja sama dengan owner, ya pemilik perusahaan yang dengan sukarela melatih anak-anak mercusuar yang terutama yang memiliki semacam talenta untuk berwirausaha. Dan itu mereka rutin datang setiap setiap bulan sebelum ada pandemi. Itu sangat luar biasa dan anak-anak pun langsung praktek, dan ada beberapa anak yang sudah artinya langsung terjun ke bisnis apa yang sudah diajarkan oleh owner perusahaan itu. Di antaranya laundry sepatu, kemudian printing ataupun juga percetakan yang itu diajarkan memang untuk oleh betul-betul yang profesional di bidangnya. Oke, bentar. Jadi ini semangat banget nih Kepala Sekolah SMK Mercusuar. Jadi tadi bicara tentang kerjasama lagi dengan para profesional, apakah profesional praktis di bidang skill atau juga para profesional di bidang bisnis, jadi para pelakunya yang kemudian mereka datang ke sekolah dengan kepeduliannya yang sangat tinggi, lalu kemudian kita jalin suatu kerjasamanya, bahkan kurikulumnya juga kita berikan keluasan kepada mereka, yang diantaranya hasil yang kemudian dilakukan di pembinaan di anak-anak mercusuar adalah diantaranya adalah laundry sepatu. Oke, laundry sepatu ya. Lalu kemudian juga tadi tentang printing ya. Nah, hal yang sederhana yang sebenarnya ini bisa menjadi langkah-langkah anak untuk tertarik di bidang bisnis, karena kita tahu bahwa saat ini dan kedepannya bahwa dunia bisnis itu adalah dunia yang sangat menarik, dan ini sebagai opsi ya di sekolah yang bukan hanya mendorong mercusuar tamatannya untuk bekerja saja dengan spesialisasi skillnya kita sudah siapkan. Yang kedua juga membekali para siswanya dengan dengan kecakapan bisnis yang sebagaimana tadi. Oke, luar biasa. Tos dulu, terus selamat. Ini bentuk komitmen ya, komitmen dan kerja keras mercusuar, bagaimana anak-anaknya prosesnya, karakternya kebangun, dan juga lulusannya, tamatannya menjadi lulusan tamatan yang produktif dengan berbagai macam program yang telah dilakukan dan hasil nyatanya sebagaimana tadi. Lalu ada hal mungkin yang mau disampaikan kembali untuk teman-teman untuk mercusuar? Yang jelas bahwa artinya kami berusaha maksimal untuk bagaimana membekali semua lulusan dari mercusuar itu. Artinya ketika mereka lulus dan ingin kerja, BKK Mercusuar itu hampir setiap minggu mengadakan tes yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang artinya yang berskala nasional katakanlah. Dan itu setiap minggu. Ya bukan hanya memang diikuti oleh lulusan di dalam, tapi bahkan dari luar, lulusan luar pun setiap hari, bahkan saya sering lihat itu ikut daftar dan tes di sekolah atau di lembaga BKK Mercusuar. Nah, jadi ini sekaligus juga diinfokan diinfokan ke teman-teman di sana bahwa Mercusuar dengan BKK-nya membuka sistem rekrutmen dengan tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang kita kerjasama, dan hampir setiap minggu Setiap minggu. Nah, setiap minggu ada agenda untuk rekrutmen yang diikuti bukan hanya untuk mercusuar saja para lulusannya, bukan hanya untuk itu, bukan hanya para lulusan dari internal saja, tapi juga dari masyarakat.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada adiknya ataupun ada anaknya, ada saudaranya yang belum bekerja ya, nah bisa datang ke mercusuar untuk kemudian melihat seperti apa informasinya tentang rekrutmen itu sendiri. Jadi ini memang bentuk juga bentuk daripada kepedulian SMK Mercusuar di dalam apa? Mendorong anak-anak yang belum bisa bekerja untuk bisa bekerja. Begitu ya? Iya. Oke. Top itu, top. Kalau istilahnya top Marco top lah itu. Ada hal yang kemudian? Yang lainnya Lagi, adalah ya. dari segi keamanan kami berusaha maksimal. Oke. Alhamdulillah tim-tim keamanan ketika anak pulang sekolah itu kami kondisikan sedemikian rupa. Misal basis ini dikawal oleh ini, basis ini dikawal oleh ini, dan itu setiap hari kami lakukan. Oke. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini itu menurut pandangan kami zero tawuran, alhamdulillah selama 2 tahun ini, dan mudah-mudahan itu akan berlanjut terus dan akan kami upayakan semaksimal mungkin untuk bagaimana kenyamanan siswa belajar di mercusuar dari segi keamanannya. Oke, jadi bahwa kita juga mengamati betul, ya, merespon betul, sehingga bentuk daripada wujud dari respon itu sendiri adalah apa? Adanya keamanan, adanya pengawalan anak-anak yang pulang segala macamnya, sehingga apa? Kita bekerja sama dengan apa itu dengan aparat ataukah dengan tokoh ataupun secara internal segala macamnya, sehingga menghasilkan rasa ya, aman, seperti tadi zero itu. Dan itu adalah juga hal yang apa menarik di mercusuar itu sendiri. Oke, ada lain mungkin? Yang lain tentu saja sebagai negara atau katakanlah yang mayoritas Muslim, maka kita perhatikan betul bagaimana untuk kegiatan spiritual itu kita utamakan. Apakah itu sholat berjamaahnya, ya. Sebelum pandemi, walaupun kami tidak punya masjid, itu mungkin ada dokumentasinya, itu dari lorong ujung sampai ujung itu full dengan anak yang sholat. Artinya memang kami wajibkan untuk bagaimana mereka melakukan kewajiban mereka, terutama yang mayoritas Muslim. Jadi ini informasi bahwa kita juga di sekolah-sekolah para juara lainnya, termasuk juga mercusuar, ada program pembangunan karakter. Dari pembangunan karakter ini diantaranya yang harus kemudian kita sentuh adalah apa? Menyangkut masalah spiritualitas anak-anak. Karena kita juga merespon apa yang menjadi keinginan daripada orang tua, bahwa orang tuanya kalau ditanya, Nenak, orang tua, misalnya kalau ditanya begini, Bu, Pak, mau anaknya pintar dulu atau baik dulu? Mereka pengennya adalah baik dulu. Nah, bentuk baik itu sendiri tidak terlepas dari spiritualitas yang harus dibangun. Jadi memang di sekolah kita, mercusuar ini adalah nuansa spiritualitasnya juga sangat tinggi. Apakah menyangkut masalah sholat yang diperhatikan, berjamaahnya, atau juga untuk menyangkut masalah pemantauan sholat kewajiban di rumahnya, atau juga menyangkut masalah duhanya, sholat duhanya, atau juga pada waktu pagi hari. Ini yang juga asik, di pagi hari pada waktu apel, anak-anak itu sendiri senantiasa mendoakan juga orang tuanya, betul ya? Iya. Nah, jadi orang tuanya senantiasa setiap pagi anak itu datang ke sekolah, apel, dan orang tuanya didoakan sama anaknya dengan doa khusus untuk orang tua. Seperti apa? Misalnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi alhamdulillah orang tuanya juga mendapatkan doa dari anak-anaknya. Mungkin anak tersebut nggak berdoa di depan orang tuanya, tapi di mercusuar berdoa. Oke, sehingga demikian prosesnya, usahanya, ikhtiarnya kita lakukan sedemikian rupa. Tentunya tamatannya ya, ini seringkali orang juga nanya, gimana untuk tamatan dari mercusuar? Alhamdulillah, artinya dari 95 berdiri, mercusuar itu 95 bos. kemudian lulusan pertama itu 98, itu alhamdulillah sudah
ribuan lah katakanlah. Para alumninya ya? Iya, alumninya sudah ribuan, mungkin sekitar 10.000 lebih kurang. Kalau dirata-ratakan per angkatan tuh 400 dari pertama. Sekitar 10.000 ya sudah tersebar lah ada yang profesinya di BUMN, di kemudian di militer, polisi dan sebagainya. Itu sangat variasi. Artinya menyebar lah ya. Menyebar, alhamdulillah. Profesi apakah itu yang negeri atau yang swasta atau juga untuk pebisnis segala macam ya. Pebisnis juga sama. Banyak lah artinya yang berkiprah seperti itu lulusan mercusuar. Jadi itu teman-teman semuanya bahwa tamatan ini sebagai target tujuan menjadi output sekolah itu juga menjadi suatu skala betul prioritas kita fokus untuk itu sehingga sebagaimana tadi bahwa tamatannya untuk menjadi tamatan yang produktif yang siap mereka bekerja karena kemampuan skillnya dan karakternya lalu kemudian siap mereka untuk berbisnis ya karena kemampuan kecakapan bisnis yang dilatih di sekolah dan juga mereka juga yang mau melanjutkan perguruan tinggi siapkan dengan kemampuan apa akademisnya. Jadi begitu teman-teman semuanya bincang-bincang saya dengan mercusuar dengan kepala sekolahnya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lebih menarik lagi yang bermanfaat karena apa? Karena Hartono TV hadir untuk menginspirasi. Oke, makasih. Ya, makasih. Kita say sana ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the champion. Kepala SMK Perbankan Nasional, Kepala Sekolah SMK Perbankan Indonesia di Kerawang, sama Kepala Sekolah SMK Pariwisata Kita Wisata. Dewa Rudi, Jaya Mahe untuk dunia. Yes, ya.